tentang geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, jadi geohistory itu sangat penting dalam membantu mempelajari ilmu sejarah. Sangat membantu dalam melakukan penelitian sejarah. Kenapa? Karena ahli sejarah itu saat ini kebanyakan hanya mengambil kesaksian pada masa lampau, atau kesaksian sejarah tuh mengambil dari kayak candi, terus apalagi ya, kayak keraton, tulisan-tulisan dari daun. Terus ada sage, tambo, laporan perjalanan orang asing di masa lampau tentang kejadian di masa lampau itu. Nah, jadi kenapa kita tidak melihat kepada kesaksian-kesaksian alam? Artinya kita melihat dari bentuk geografis suatu wilayah, melihat dari bentuk geografis wilayah sejarah yang sedang kita teliti. Misalnya kita ingin meneliti tentang sejarah Nusantara, kita harus melihat nih, bukan hanya dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, kayak candi itu, kayak misalnya tulisan-tulisan di Gua Prasasti gitu. Nah, jangan hanya itunya saja, tapi kita juga melihat dari bentuk-bentuk alamnya, melihat dari alamnya, tempatnya peristiwa itu terjadi, peristiwa sejarah itu terjadi di mana gitu. Nah, terus kita mencari itu, melihat dari bentuk alamnya. Nah, jadi ya sangat penting sih. Kenapa sangat penting? Karena ada dua paham nih dalam geohistory. Juga itu adalah determinisme geografis yang menganggap bahwa alam itu menentukan sebuah sejarah jalan yang ditentukan oleh kondisi alam. Yang kedua, paham yang menganggap bahwa manusia itulah yang menentukan sejarah alam. Manusia itu hanya menawarkan alam itu hanya menawarkan pilihan-pilihan, sedangkan manusia menentukan jalannya sejarah itu. Nah, maka dari itu penting bagi peneliti sejarah untuk mempelajari geohistory, karena geohistory mampu membantu ahli sejarah dalam menceritakan sejarah yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan kaitan iklim, morfologi bumi, dan posisi geografis dalam sejarah? Tentunya dalam sejarah itu sangat berkaitan dengan yang namanya iklim, morfologi bumi. Posisi geografis kita perlu belajar berarti kayak primatologi dan geomorfologi dan geografi regional. Nah, artinya kita membahas tentang, misalnya kita ingin meneliti suatu sejarah, maka kita harus teliti dulu nih kayak letak regionalnya, wilayahnya nih di mana sih, wilayah batasannya itu sampai mana sih, besarnya itu seberapa sih. Lalu kita meneliti tentang morfologinya, yaitu bentuk permukaannya, apakah dataran rendah atau dataran tinggi, apakah dekat dengan pesisir pantai, apakah berada di lembah, ataukah dekat dengan gunung berapi. Itu harus kita teliti. Geomorfologi, kita menggunakan geomorfologi yaitu mempelajari tentang bentuk permukaan buminya seperti apa. Lalu iklimatologi, kita meneliti tentang bagaimana cuacanya, iklimnya seperti apa di zaman itu, di zaman dimana sejarah itu terjadi. Karena untuk mengetahui sejarah kita harus tahu kan dengan sebenar-benarnya bagaimana saat itu, seperti apa saat itu terjadi. Lalu apa sih hubungannya geografi dengan ilmu sejarah dan IPS? Nah, tentunya geografi berkaitan ya dengan ilmu sejarah dan IPS, karena geografi kan mempelajari tentang bumi. Bumi geografi itu artinya lukisan yang menguraikan atau melukiskan tentang bumi beserta isinya, yaitu manusia. Jadi geografi sendiri adalah berkaitan dengan manusia. Jadi geografi itu sangat erat kaitannya dengan ilmu sejarah. Lalu apa kaitannya dengan IPS? Sebenarnya, geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu geografi yang masuk kelompok dalam IPA dan geografi yang masuk dalam IPS. Geografi yang masuk dalam IPA itu geofisik, dan geografi yang masuk dalam IPS itu ada geografi budaya, geografi sosial, dan geografi manusia. Nah, geografi manusia sendiri itu di dalamnya terdapat geografi kesejarahan, artinya geohistory adalah bagian daripada geografi manusia. Nah, sekian dari review saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.